Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Tutor Tani, yaitu channel yang membahas tutorial dan pertanian. Sahabat tani dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat tani, dalam budidaya tanaman pasti kita tidak terlepas dengan namanya hama dan pemupukan. Nah, itu semuanya itu dilakukan dalam perawatan. Nah, kali ini saya berada di pembibitan kelapa sawit saya ini ya. Nah, ini bibit kelapa sawit ini berumur kurang lebih sekitar 7 bulan. Nah, ini sudah saya lakukan pemupukan sebanyak 3 kali ya. Jadi ketika saya melakukan pemupukan, pertama saya gunakan adalah pupuk NPK. Kemudian pemupukan yang kedua saya gunakan pupuk cair. Kemudian yang ketiga NPK lagi. Dan ini adalah pemupukan yang keempat, dan kali ini akan saya gunakan pupuk cair. Nah, gimana pupuk cair yang saya gunakan adalah ini ya. Nah, ini adalah cairan Biotribu. Nih, cairan Biotribu. Nah, ini cara pembuatannya ini ada di channel saya. Silakan teman-teman kalau mau melihatnya cara pembuatannya, silakan kunjungi channel saya, channel Tutor Tani. Nah, di situ ada cara bagaimana pembuatan cairan ini. Cairan ini sangat mudah kita dapat bahannya, karena ini saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahan dasar yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah air cucian beras, kemudian air rendaman jagung, yang ketiga adalah gula merah, yang keempat itu adalah saya menggunakan air kelapa, dan yang terakhir adalah starter. Starter itu dari beras. Nah, jadi silakan teman-teman bagi yang mau mencobanya, silakan kunjungi channel saya. Nah, ini cairan ini multifungsi. Nah, selain dia sebagai fungisida, karena di dalam starter itu terkandung jamur antagonis, yaitu jamur trichoderma. Nah, kemudian ini juga sebagai pupuk, di mana air bekas cucian beras itu sangat bagus digunakan buat memacu pertumbuhan tanaman. Kemudian ZPT-nya, zat pengatur tumbuhnya, itu berasal dari air kelapa. Jadi air kelapa itu sangat banyak mengandung ZPT, zat pengatur tumbuh. Baik artinya dia mengandung auksin, sitokinin maupun giberelin. Nah, ini ya. Jadi di sini ini 3 kali pemupukan, ini sudah kelihatan ya, warnanya sudah hijau, dan ini daunnya sudah mulai membelah. Ini ya. Nah, oke. Jadi buat teman-teman bagi yang baru menemukan channel saya, silahkan tekan tombol like-nya apabila video ini bermanfaat. Kemudian apabila ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di bawah ini di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru tentang seputaran pertanian. Selanjutnya, nah, ini adalah kemasan 1 liter ya. Jadi ini kemasan 1 liter dengan dosis aplikasi. Nah, ini dalam 1 liter ini bisa kita encerkan menjadi 40 liter air ya. Karena per 10 liter itu kita kasih sebanyak 200 mili. Nah, 200 mili berarti menjadi 50 liter ya. Nah, jadi ini dalam 1 liter Biotribu ini bisa kita encerkan menjadi 50 liter air. Nah, kemudian dosis per tanaman ini cukup 1 gelas ini ya. Jadi 1 gelas ini kurang lebih ini sekitar 220 mili nih. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi takarannya menggunakan ini, jadi sangat mudah. Nah, kemudian yang perlu sahabat tani perhatikan ketika dalam kita melakukan perawatan tanaman, nah, itu kita harus selalu tepat dalam melakukan pemupukan ataupun pengendalian. Tetapi diusahakan daripada kita mengendalikan, lebih baik kita mencegah.
Karena mengendalikan itu belum tentu bisa. Karena apa? Kalau artinya serangan hama atau penyakit itu sudah di batas sudah melewati ambang atau sudah eksplosi, nah itu sudah sangat susah buat dikendalikan. Nah, tetapi kalau ambang serangan masih di bawah 10%, itu masih bisa kita kendalikan. Jadi saran saya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kemudian ketika kita melakukan pemupukan sama juga seperti itu. Jadi jangan menunggu tanaman ini kekurangan unsur hara, tapi usahakan, contoh seperti ini, tanaman ini tiap bulan harus kita pupuk. Nah, jadi usahakan tiap bulan itu harus kita lakukan pemupukan. Jangan mentang-mentang tanamannya itu masih hijau, masih subur, nah itu tidak kita pupuk. Nah, oke ya. Jadi buat mempersingkat waktu, kita langsung aja kita encerkan ya. Ini kita encerkan. Ini air ini sudah saya siapkan. Ini kurang lebih sekitar 20 liter. Jadi kita isi sebanyak 400 mili ya. 400 mili kurang lebih 2 gelas ini. Dua gelas kita encerkan. Jadi kalau di tanaman kelapa sawit, karena ini bahan dasarnya atau mikrobanya itu trichoderma. Nah, trichoderma itu adalah musuh alaminya dari jamur ganoderma. Nah, jadi ketika kita lakukan pemberian cairan ini terhadap tanaman kelapa sawit ataupun tanaman lada yang di komoditi perkebunan, itu dapat menekan jamur ganoderma. Jamur ganoderma sendiri itu dapat ditandain kalau di tanaman kelapa sawit ini, ketika kelapa sawit itu daunnya atau pelepahnya itu hijaunya hijau kusam, kemudian dia bisa kering, kemudian sengkleh. Nah, itu sudah bisa kita katakan terindikasi, walaupun belum tahu pastinya terindikasi jamur ganoderma atau tidak. Karena apa? Jamur ganoderma itu adalah jamur atau patogen tular tanah. Jadi dia penyebarannya, penularannya itu lewat tanah, lewat perakaran. Jadi antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain, kalau akarnya itu saling bersentuhan, sedangkan tanaman satunya sudah terserang penyakit, nah itu tanaman satunya akan tertular. Nah, kalau sudah tertular dan ini melebihi batas ambang penyebarannya, nah ini bisa berakibat fatal. Karena apa? Lama-kelamaan kalau tidak segera ditangani atau dikendalikan, maka tanaman itu akan mati dengan melalui proses dia itu pembusukan lewat akar, kemudian merasuk ke batang, kemudian batangnya akan tumbang seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini di pembibitan ini langsung satu polybag ini cukup kita kasih 1 gelas ya. Nih seperti ini aja. Nah, ini cukup satu polybag atau satu tanaman kita kasih 1 gelas. Oke, jadi seperti itu ya sahabat tani. Ini tadi sudah kita lakukan pemberian cairan ini ya, cairan biotribo ini. Ini adalah cairan yang multifungsi yang tadi sudah saya sampaikan. Selain dia sebagai fungisida, dia bisa sebagai pupuk dan dia juga bisa sebagai zat PT. Oke sahabat tani, mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan pada umumnya buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.